Kesempatan pertama ini GNI ini akan menghadirkan narasumber Pak Wawan. Pak Wawan adalah awan dari Disul Indonesia Jaya. Kabar baik Pak? Baik. Pak Wawan ini sekarang concern kita berada di lokasi beliau yang saat ini mungkin jadi hidup, yaitu di training center seperti ini. Baik Pak Wawan, apa kesibukan akhir-akhir ini? Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, terima kasih. Kegiatan saya hari-hari ini kita memulai ada kelas training khusus XIP dan sistem common rail di full injection pump itu sendiri. Mungkin kita satu-satunya yang bergerak di bidang full injection pump yang memiliki training center. Gitu. Dan minggu ini kita sudah meluluskan satu step untuk training kali ini yang membahas tentang injektor itu sendiri. Ya, itu kesibukan saya. Artinya nanti akan ada kelas-kelas lain Pak, dan mungkin minggu depan juga akan ada kelas lain. Untuk tahun ini kita sudah full sampai bulan 12. Jadi sudah ada jadwal, sudah ada peserta trainer nanti yang akan datang. Ya, setiap minggu kita akan ada acara mulai Senin sampai Kamis, terus setiap minggu. Untuk membuka tema ini, tema manajemen, mungkin ada sedikit paparan Pak, pengenalan apa sih gaman rail atau mungkin apa sih full injection pump itu? Oke. Untuk namanya full injection pump, dia adalah satu komponen yang penting dalam mesin diesel itu sendiri. Nah, full injection pump sekarang sudah banyak perkembangan. Yang awalnya itu mekanik sendiri itu dibagi-bagi mulai dari inline, rotary. Dari inline pun masih dibagi-bagi lagi step-stepnya. Ada mulai tipe A, AD, P dan sebagainya. Rotary sendiri pun dibagi-bagi juga lagi. Itu ada yang 4 silinder, 6 silinder, DPA dan sebagainya. Nah, sekarang teknologi baru itu adalah dengan sistem EV, elektrik, sudah dikontrol pakai ECU. Jadi yang pada umumnya disebut common rail system. Itu perbedaan yang mencolok antara mekanik sama common rail system atau EV itu kalau mekanik semua pengaturan timing, waktu penginjekan injektor itu diatur secara manual. Mekanik itu sendiri ada part-part memang dibentuk di fungsinya untuk mengatur semua itu ritme dari engine itu sendiri. Nah, sedangkan kalau EV itu semua sistem dikontrol pakai ECU. Tujuannya apa? Supaya lebih efisien. Jadi EV ini sendiri atau common rail system ini diciptakan untuk menjawab tantangan dunia supaya yang pertama gas buangnya lebih sedikit dan yang jelas lebih efisien. Hasil tenaganya pun supaya lebih besar. Jadi paduan yang komplit antara sudah ramah lingkungan dan juga tenaga juga. Betul. Apakah juga nanti berpengaruh juga ke jenis bahan bakar? Ya, kalau ngomong jenis bahan bakar ya sangat pengaruh. Karena di bidang common rail system itu dibutuhkan sebenarnya bahan bakar yang sudah sangat tinggi speknya. Ya kalau boleh terus terang di Indonesia untuk bahan bakar masih kurang ya butuhnya. Selain itu juga beberapa kali ini kan saya nyari tentang belakang dulu ada pemerintah dengan kebijakan Pak yang sekarang sih sampai B30. Apakah juga berpengaruh ke performanya sendiri? Untuk menaik B30 ya, B30 bahkan pemerintah mencanangkan untuk sampai B100.
Oke, sebetulnya nggak ada masalah. Semua itu tergantung dari pemilik kendaraan, baik itu passenger, truk, alat berat sampai kapal itu, yang penting maintenance-nya aja. Semua itu bisa diatur asal maintenance-nya, SOP-nya berjalan dengan baik. Gitu. Karena untuk maksudnya B30, apa sih B30 itu? B30 adalah bahan bakar solar, 70% dari fosil, 30% dari nabati. Sedangkan target pemerintah kita maunya itu 100 B100, jadi semua dari nabati supaya apa, sumber dayanya ini bisa terbarui gitu. Dan yang jelas tujuannya lebih ramah lingkungan. Selama satu istilah juga mungkin juga sebenarnya istilah lama juga sih, euro pak, kayak euro berapa, euro dan sebagainya. Yang Indonesia sih kalau salah euro 3. Sekarang sih maunya euro 4, tapi yang menuju ke 4, tapi masih kayaknya malu-malu gitu. Maju enggak, apalagi ada pandemi ini kayaknya. Targetnya sebetulnya mulai tahun ini kita sudah euro 4. Sebenarnya. Iya, kalau sudah sampai euro 4 berarti semua kendaraan baik apapun itu bentuknya itu sudah menggunakan common rail system EV. Jadi teknologi aja pak. Tahapan euro ini berdasarkan apa ya? Euro 1, 2. Kalau ngomong euro itu kan teknologi itu dimulai dalam arti apa? Dia dari teknologi yang awal mekanik, euro 2 tetap mekanik, ketiga itu semi, keempat itu sudah mulai EV semua dan seterusnya sampai euro 6 ya sekarang. Itu. Ini ada pertanyaan Pak dari sahabat yang masuk di kami. Yang pertama dari Onar dari mekanik di Raja Wali Surabaya. Apa pengaruh bahan bakar B30 terhadap FIP manual? Oke. Pengaruh dari B30 sebetulnya nggak ada pengaruh sih. B30 sendiri pun nggak mungkin lah pemerintah atau khususnya Pertamina mengeluarkan bahan bakar yang belum diuji. Nah, B30 menurut saya dia ada kelebihannya, zat kalau diesel itu pentingnya itu setannya itu lebih tinggi daripada yang dari fosil ini, dari bumi ya, dari fosil. Otomatis sebetulnya tenaganya lebih besar, tapi ada kendala satu pak, dia tingkat sulfurnya lebih tinggi. Ya ini yang perlu disingkapi khususnya untuk pengusaha-pengusaha angkutan di Indonesia. Karena sulfur ini bapak tahu sendiri dia akan mengakibatkan korosi. Nah untuk pertanyaan tadi pengaruhnya yaitu mungkin maintenance-nya lebih diperketat, mungkin penggantian filternya bila perlu dikasih double filter untuk menanggulangi kekurangan dari B30 itu sendiri. Kalau masalah pembakaran, saya rasa berhubung setannya lebih tinggi, pasti tenaganya lebih besar. Pertanyaan kedua, Pak. Pengaruh kalibrasi FIP terhadap konsumsi bahan bakar dari power engine. Bila mana dicapai kilometer berapa dan harus dilakukan kalibrasi per periode. Oke, jadi gini. Menurut saya seberapa pengaruh sih kalibrasi itu akan efisien, akan tenaganya untuk di satu truk itu sendiri. Menurut saya sangat pengaruh. Karena kalau kita rutin sesuai jadwal perawatan, otomatis yang pertama yang kita dapat part-part di dalam full injection pump itu sendiri semakin panjang hasilnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tenaga dari unit itu sendiri, truk itu sendiri akan terjaga. Jadi tenaganya besar terus. Kalau masalah irit, itu bonus dari tenaga yang ada. Kurang lebih seperti itu. Pertanyaan tadi kan boleh diulang Pak? Pengaruh kalibrasi Pak atau yang mana?
beberapa kilometer bila mana harus dilakukan kalibrasi periodenya. Oke, periodenya. Kalau ngomong periodenya, saya sih nganjurkan per 10.000 untuk dipikun atau di maintenance. Paling lambat 20.000 kilometer. Karena kita menghadapi yaitu tadi bahan bakar yang menurut saya kurang bagus itu tadi, supaya performa dari mesin itu sendiri terjaga. Sedikit saya uraikan kenapa kok harus dijaga full injection pump itu sendiri, istilahnya datanya supaya hasil yang dikeluarkan dari full injection pump itu sendiri harus tetap dijaga terus. Nah, karena diesel itu beda sama mesin bensin. Kalau mesin bensin garis besarnya adalah bahan bakar dikasih api terjadi ledakan. Ya. Diesel itu sendiri dari panas baru terjadi ledakan. Jadi dalam mesin diesel itu ada udara yang dipampakkan sehingga menghasilkan panas. Nah, solar itu sendiri bisa meledak kalau dikabutkan. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau sampai full injection pump atau injektornya tidak sesuai standar yang ada, maka yang terjadi akan yang pertama tenaganya pasti kurang. Kalau ngomong tenaga kurang, pasti akan terjadi boros. Nah, biasanya nanti mobil itu akan berasap hitam. Kenapa? Ya itu tadi karena pembakarannya nggak sempurna. Mungkin kalau asap hitam, anggap aja teman-teman ini nggak menghiraukan asap hitam, padahal itu pencemaran udara yang dampaknya sebetulnya kalau jangka panjang sangat besar sekali. Nah, yang perlu digarisbawahi karbon yang tidak bisa keluar, Karbon yang terperangkap di ruang bakar, karena ini sangat pengaruh sekali dalam istilahnya untuk lifetime engine itu sendiri. Karena karbon itu yang terperangkap di ruang bakar, dia akan namanya piston ini kan naik turun ya Pak ya. Dia kalau mau terjadi ledakan kan pasti naik turun supaya ada pemampatan dari menghasilkan panas. Nah, karbon di situ akan tercampur dengan oli yang pertama. Maka sebab itu mobil diesel rata-rata olinya jadi hitam. Bukan masalah warna hitam atau coklat atau kuning, bukan itu. Kalau olinya ini sudah hitam tercampur dengan karbon, lama-lama saluran-saluran di dalam mesin itu sendiri akan nggak optimal untuk pelunasannya, karena oli itu kalau sudah tercampur karbon dia akan menggumpal, sifatnya akan menggumpal gitu, kayak stempel gitu. Nah, kalau saluran-saluran oli pelunasan itu di dalam mesin itu nggak sempurna, otomatis apa yang terjadi? Gesekan, akan terjadi gesekan, maka akan terjadi keausan itu sendiri. Itu yang perlu digarisbawahi. Seharusnya menurut saya tetap dijaga rutinitas perawatannya supaya pengaruhnya bukan masalah full injection apa aja, tapi engine itu sendiri supaya lifetime-nya terjaga. Kurang lebih seperti itu. Masih di pertanyaan tadi saya ingin ada tambahan pertanyaan Pak. Tadi kan kilometer nih Pak menjelaskan. Kalau misalkan beban Pak, ya kita tahu lah di Indonesia kan mungkin ada yang overload juga, medan kerjanya Pak, berpengaruh nggak kalibrasi? Sangat pengaruh Pak, apalagi di Indonesia ya. Kalau medannya yang menurut saya cukup berat, gitu. Dan tonase kita kebanyakan, tanda kutip itu pasti melebihi. Nah, pasti pengaruh itu namanya full injection pump itu di set ulang. Karena menurut saya full injection pump ini kalau keluaran dari pabrik dia sudah disetting sesuai dari negara asalnya, sesuai mobil ini diciptakan, terutama tonasenya. Nah, sedangkan di lapangan kebanyakan tonasenya kan berlipat biasanya itu. Nah, oleh sebab itu untuk jaga tenaga yang dihasilkan, saya rasa untuk harus dilakukan kalibrasi ulang. Ya, disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Sebenarnya full injection pump ini Mas, untuk kalibrasinya itu sudah ada patok-patokannya. Contoh untuk brand ini, tonasenya sekian, itu semua
dari pabrikan itu mengeluarkan satu data untuk kalibrasi. Tapi menurut pengalaman saya, kalau diterapkan khususnya di Indonesia, hasilnya pasti kurang maksimal. Yaitu tadi dari bahan bakar yang kurang bagus, tonase yang berlebihan. Lebih seperti itu. Pertanyaan kedua, Pak, dari Rahmat Adi Wijaya dari Surabaya. Saya ingin menanyakan tentang common rail pressure system, Pak, pada alat berat Komatsu. Pengecekan trouble error pressure juga mengarah ke komponen, Pak. Pengecekan seperti apa, Pak? Nah, khususnya untuk common rail itu tadi sudah saya singgung. Common rail itu dikontrol sama EDU. Kalau ngomong low pressure itu bisa terjadi di beberapa part di sistem common rail itu sendiri. Biasanya yang masalah yang timbul dari common rail itu kebanyakan memang low pressure. Low pressure disebabkan oleh biasanya dari injektor itu sendiri. Di injektor itu seperti ini ya, Mas. Ya, kebetulan di sini ada injektor Komatsu. Nah, low pressure itu maksudnya apa? Supply pump mengirim minyak ke rel. Rel system itu fungsinya untuk meninggikan tekanan untuk yang dikirim ke injektor. Nah, injektor ini tidak bisa menerima tekanan yang terlalu tinggi karena gini, kalau mekanik, mungkin saya ulang sedikit. Mekanik itu pressure injektornya itu dari 100 bar maksimal di 265 bar. Kebanyakan rata-rata seperti itu. Kalau common rail system, karena common rail system pun itu sudah berkembang saat ini, Mas. Kalau boleh tahu itu kita sudah common rail di generasi 4, bukan yang pertama lagi. Jadi common rail itu ada pertama, kedua, ketiga, sekarang sudah sampai ke 4. Untuk yang generasi pertama aja, itu minim pressure-nya di 800 bar. Nah, di dalam sini ini, dalam komponen di sini, di dalamnya injektor ini, yang paling utama kalau ngomong pressure, dia biasanya seperti ini. Contoh, valve ini nggak bisa nahan tekanan sehingga terjadi kebocoran. Jadi minyak returnya itu lebih banyak daripada yang diinjek di injektor, sehingga biasanya sih ada keluhan susah start, bahkan sampai nggak hidup. Ini yang pertama kali dihidupkan, iya, waktu pertama dihidupkan itu biasanya susah start atau bahkan sampai nggak hidup. Nah, dia bisa low pressure kalau valve-nya ini sudah nggak bisa nahan. Kalau seperti ini, itu di dalamnya, di dalamnya, di sini, di sini, ini dalamnya sini. Kalau ini nggak bisa nahan, Mas. Gitu. Ada lagi low pressure di supply pump tadi. Nah, supply pump itu sendiri seharusnya semua pengecekan baik supply pump, rel, dan injektor ini dibutuhkan satu alat namanya test band. Nah, test band itu nanti untuk ngetes sudah standarisasi pabrikan dari pressure-nya, jumlah cc dan sebagainya, dan itu tuh dicek mulai dari idle, pertengahan sampai maksimalnya. Itu memang membutuhkan satu alat. Tapi di situ ada pertanyaan tadi kalau nggak salah, supaya simple gimana? Sebetulnya sih nggak bisa, karena ini semua sudah tersistem ya, tidak apa. Harusnya sih menurut saya untuk khusus supply pump tetap harus dibawa ke pinggir-pinggir terdekat yang sudah menguasai di common rail system itu sendiri dan memiliki alat yang memang sudah standarisasi, computerized gitu kan. Kalau untuk manual, gampangannya sih di supply pump itu dipasang satu gate namanya alat ukur, terus di start agak panjang sedikit, minimal dia bisa di 30 MPa atau di 300 bar, itu minim, baru mesin itu bisa start hidup. Itu aja. Dia kalau bisa nahan di 30 MPa atau 300 bar, dia pasti bisa hidup. Hanya hidup ya, saya nggak ngomong untuk kestabilannya engine itu ya.
powernya apa, saya nggak ngomong di situ. Hanya untuk hidup itu di 300 bar atau di 30 MPa. Waktu di start panjang dia harus bisa nahan, nggak langsung turun gitu nanti. Kalau turun berarti ya sudah lemah. Kerusakan biasanya di sapepam, ya paling di plunger atau di pipanya itu sendiri. Artinya juga tidak bisa divonis bahwa ini rusak error. Cara penyebabnya seperti ini harus diperiksa secara bertahap. Iya, untuk sistem common rail harusnya selalu dibawa atau dites di satu alat, satu alat yang memang khusus untuk pengetesan common rail itu sendiri, baik dari injektor, rail atau sampai pamnya. Jadi nggak bisa kita kalah-kalah di luar ini. Ya bisa, kebanyakan Indonesia ini banyak orang kreatif juga sebetulnya. Kalau menurut saya itu kalau bahasa Jawanya tepak-tepakan mas, aji beruntung aja. Kalau lagi pas ya oke, kalau nggak pas ya nggak oke. Malah bisa memperparah nih. Pastinya. Kan saya terangkan tadi, mesin diesel itu bukan minyak bahan bakar dikasih api terus terjadi ledakan. Dia dari pembakaran, dari panas yang dihasilkan dari pemampatan udara tadi dan bahan bakar yang dikabutkan. Kalau sampai pengabutannya nggak sempurna sesuai spek pabrikan itu sendiri, ya itu tadi maka akan terjadi banyak sisa-sisa pembakaran yang disebut karbon itu. Nah karbon itu tadi kan sudah saya singgung, kalau yang keluar itu bahayanya untuk lingkungan kita, lingkungan hidup ini. Tapi kalau yang terperangkap di ruang bakar itu bahayanya ya untuk engine itu sendiri. Pasti umur mesin itu akan pendek. Kurang lebih seperti itu. Pertanyaan terakhir Pak, ini nanti juga bisa Pak Wawan simpulkan juga. Maintenance dasar Pak dari common rail ini apa sih mungkin yang bisa diterapkan di mekanik di bidang? Maintenance dasarnya untuk full injection pump baik dari mekanik sampai common rail yang jelas filter harus selalu dijaga, apalagi zaman sekarang ini musim-musim penghujan ya. Tolong pemilik angkutan merintahkan teknisinya dicek masalah kebersihan di tangki, karena kebanyakan yang sering kita alami di lapangan itu simple ya, tutup tangkinya hilang, dikasih cuma potongan apa ya, botol aqua, air mineral, sorry ini. Nah, otomatis kan bisa saja air itu masuk ke situ, ke ruang penyimpanan bakar di kendaraan itu sendiri. Yang jelas filter, tidak perlu filter dikasih double filter. Nah, biasanya yang umurnya mungkin satu perusahaan itu mungkin di 20.000 kilometer baru di penggantian. Saya saranin lebih pendekin lagi, dipersingkat karena ya itu tadi kebanyakan minyak kita ini memang luar biasa sih sebetulnya. Jadi untuk maintenance filter saya saranin harus diperpendek dan dilihat. Menurut saya untuk filter, maaf sebelumnya, ada satu perusahaan yang bilang filter harus original. Itu bagus, sangat bagus menurut saya. Karena dalam part original itu pun speknya sudah ditentukan dalam pabrikan, dari kerapatannya dan sebagainya. Jadi tingkat penyaringannya pun lebih optimal, itu ya. Tapi tolong digarisbawahi, walaupun Anda pakai filter original, harus tetap rutin untuk pengecekannya itu. Ada lagi yang mungkin pakai aftermarket. Aftermarket ya memang mungkin speknya agak turun, kebanyakan seperti itu. Tapi yang jelas perawatannya itu kalau bisa rutin juga gitu. Daripada you punya mobil Pak, sedikit yang contoh, you pakai filter original tapi nggak pernah diganti, ya itu sama dengan bohong sebenarnya. Harus lebih baik you pakai aftermarket tapi rutin diganti. Intinya you mau pakai original atau aftermarket,
Yang penting menurut saya maintenance berkalanya dijaga. Itu masalah bahan bakar ya. Ya, ada lagi minim. Saya anjurkan teman-teman di angkutan ada satu pelatihan untuk perawatan injektor, baik itu yang sistem mekanik sama common rail. Karena injektor itu sendiri fungsinya untuk mengabutkan bahan bakar solar itu. Nah, kalau dia sudah nggak sanggup mengabutkan sempurna, yaitu tadi efeknya karbonnya terlalu banyak. Nah, saya saranin kalau bisa setiap 10.000 kilometer, mungkin mobil itu kan pasti kembali ke garasi untuk ganti oli, untuk maintenance. Sekalian injektornya itu, nozzle-nya itu dibuka, talinya minim dibersihin, terus pressure-nya mungkin dicek itu sudah ada yang turun. Nah, turun dinaikkan lagi supaya standar. Dengan harapan apa? Pengabutannya sempurna, ledakannya jadi besar, mobil itu satu efisien, dan yang paling penting umur dari engine itu terjaga, bisa panjang. Jadi di sini nggak hanya dengan saya rutin mengganti oli terus mesin jadi baik juga, nggak juga mengganti oli rutin gitu. Tadi kan sudah saya jelasin, kalau pembakaran itu nggak sempurna, kan terjadi karbon. Nah, karbon yang terperangkap di ruang bakar itu bisa tercampur dengan oli. Walaupun Anda sering ganti oli, ya itu bagus sih. Tapi oli itu, bayangin Bapak, mobil truk ini umpama dari Surabaya ke Jakarta, berapa kali ledakan per menitnya? Oke? Nah, kalau memang pembakarannya nggak sempurna, tidak sempurna, dia akan banyak karbon yang dihasilkan dari sisa-sisa pembakaran itu, dan dia akan semakin banyak yang tercampur di oli. Oli itu akan jadi hitam awalnya, terus mengental. Nah, pengentalan oli ini yang bahaya. Sifatnya dia akan membungkam semua engine. Ada namanya spark, namanya pompa oli. Pompa oli itu tugasnya untuk memompa oli ini untuk menyalurkan pada seluruh bagian mesin untuk supaya dilumasi. Kurang lebih seperti itu. Nah, pompa oli itu sendiri biasanya ada saluran isapnya. Isapnya itu kalau di bawah ini ada kartel, dibuka, disitulah tempat oli di bawah kan diisap. Nah, biasanya tempat pengisapannya itu ada kayak saringan gitu. Bukan filter, dia kayak saringan aja. Nah, saya yakin semua nggak mungkin bersihin sampai di situ. Nggak mungkin mengetap oli, karternya dibuka, itu tak mungkin. Paling filter olinya yang diganti. Nah, Bapak harus tahu biasanya oli itu kalau tercampur karbon lama-lama akan mengental seperti kayak stempel gitu, mengumpal ya. Dia biasanya ini nempel di saluran isapnya pompa oli tadi. Nah, bayangin kalau ini sampai tertutup 60%, 70%, bahkan lebih. Tadi Pak ya. Yes. Otomatis pelumasan yang di seluruh mesin itu akan sangat terganggu menurut saya, dan akan terjadi gesekan, dan itu yang memperpendek engine itu sendiri, dan itu yang sebetulnya ditakutin karena biaya untuk overhaul engine itu hari ini sangat besar. Kurang lebih seperti itu. Cukup Pak, itu aja sepertinya Pak. Kita sambung di kesempatan yang lain. Terima kasih Pak Awan. Ya, boleh saya kasih penutup mungkin untuk teman-teman pemilik truk. Kami hari ini membuka training center untuk umum dan tidak ada biaya, semuanya gratis. Saya undang para mekanik, mungkin pemilik truk bisa mengirimkan orang-orangnya ke tempat kita. Kita akan kasih pelatihan basicnya untuk cara maintenance, supaya mereka tahu juga mengenal apa sih full injection pump itu, sistem kerjanya lebih mendalam lagi. Intinya ini terbuka untuk umum dan untuk seluruh warga Indonesia. Saya undang, setiap minggu kita akan bikin acara sepanjang tahun. Terima kasih.